Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin, Bapak dan jamaah yang dimuliakan Allah, pimpinan majelis taklim, alhamdulillah siang hari ini, malam hari ini atas izin dan ridha Allah kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat sehingga dapat hadir kembali di majelis yang mulia ini guna bersama mengharap dan mencari ridha Allah. Salawat salam semoga terlimpah tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan jemaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya malam hari ini saya kurang begitu sehat. Mudah-mudahan dibawa ngaji sehat. Tadi menjelang maghrib baru aja ke dokter, ya, ternyata gulanya tinggi 370 sekian gitu loh. Jadi badannya agak oleng, tapi mudah-mudahan dibawa ngaji sehat karena ustadz itu nggak boleh sakit, harusnya sehat terus. Seperti jamaah harusnya sehat terus. Jangan ada yang pada sakit. Alhamdulillah. Bapak dan jamaah yang dimuliakan Allah, kesempurnaan kita dalam melaksanakan ibadah. Yang lalu sudah disampaikan tentang keutamaannya kita melaksanakan ibadah secara berjamaah sehingga ada seorang yang sholat di atas bantalnya pun oleh Nabi adalah diambil, harus dia sujud di bawah tanahnya. Maka aturan dan ketentuan itu juga berlaku bagi kita semua. Kita yang sehat, kita yang tanpa uzur, maka diperintahkan untuk merapikan daripada barisan itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullah wa adaman nab'a wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. An Anasin annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, rusuhu atau suku pakum, aturlah barisan-barisan kamu, wa qaribu bainana, dan kamu dekatkan satu dengan yang lainnya, wahadu bil a'naki, adalah dengan tengkok-tengkokmu. Jadi lagi-lagi lurus, rapatnya barisan dalam sholat itu bukan dari kaki, tapi adalah pundak kita ini. Sehingga ada kalimat sawu wa'tadilu, lurus dan rapatkan. Ya. Jadi kalau di tempat lain ada yang sholatnya kakinya bejegang kayak begitu, maka itu berarti tidak sempurnanya dalam pelaksanaan ibadah. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal, sebaik-baiknya adalah barisan sholatnya laki-laki itu awwaluha, itu adalah di depan.
Jadi Bapak kalau sholat, kalau pengen dapat pahalanya benar, dari barisannya dulu dilihat. Jadi kalau barisan pertama masih kosong, rapetin. Pengertiannya rapat bukan kaki. Pengertiannya rapat adalah pundak. Jadi pundak inilah. Maka jangan bikin barisan lagi dulu di sini, rapetin dulu yang pertama. Ini udah rapat, baru barisan kedua. Barisan kedua rapat, baru barisan ketiga. Dari mana mulainya? Pas asnya di tengah sini. Jadi kalau barisan ini udah penuh, pas di tengah. Nanti yang nyambung bisa ke kiri, bisa juga adalah ke kanan seperti itu. Wa khairu sufufin nisa, dan sebaik-baiknya adalah barisannya wanita, akhiruha adalah di belakangnya. Saya pernah lihat di masjid namanya Masjid Al-Hidayah Komplek Dewa Ruci. Jadi yang namanya perempuan barisnya sebelah begini, jadi sebelah-sebelahan. Sebelah kiri perempuan, sebelah kiri kanannya adalah laki-laki. Terus dikasih tirai doang. Ini sholat Pak, bukannya peringatan maulid. Kalau peringatan maulid boleh-boleh aja. Sebelahnya lelaki, sebelahnya perempuan. Tapi kalau dalam barisan sholat nggak bisa. Perempuan itu barisannya di belakang. Jadi jangan yang namanya barisan perempuan itu sejajar dengan laki-laki, cuman ada yang namanya pembatas tirai. Ini jelas hadisnya ya. Wa khairu sufufun nisa akhiruha, dan sebaik-baiknya adalah sapnya seorang wanita itu adalah di belakang. Nah, ini sudah saya sampaikan ini. Begitu saya masuk mau sholat ngimamin, loh kayaknya janggal amat. Kok perempuan ada di sebelah kiri, laki ada di sebelah kanan. Barisnya sejajar, cuman dirapihkan dengan yang namanya adalah tirai doang. Itu tidak ada ketentuannya seperti itu. Wa an ibni Abbas, dari Sayyidina Abbas, qala berkata, shallaitu ma'ar Rasulullah, saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata lailatin, pada suatu malam, faqumtu an yasarihi, lan berdiri sebelah kirinya Rasulullah. Fa akhadha Rasulullah min ra'sihi, maka pegang Rasulullah, memegang saya dari belakang. Wa zaya faja'alni an yaminihi, lalu ia dirikan saya di sebelah kanannya. Jadi kalau kok sholat sendiri, ya sendiri kita, lalu kita mau nyambung, mau gandeng, adanya posisinya di sebelah kanan. Bukan di sebelah kanan mana nih? Ini kan kita nih. Ini kan kita, ya. Ini kan sebelah kirinya kita, ini sebelah kanannya. Jadi ketika itu dia ada di sebelah sini, ditarik oleh Rasulullah, dipindahin ke sebelah kiri. Paham ya Pak? Ini kalau sholat kita adalah sholat berjamaah, dipindahkan seperti itu. Ya. Wara'ati faja'alni an yaminihi, pegang kepalanya saya dari belakang, lalu ia dirikan adalah saya di sebelah kanannya. Jadi kalau mau nyambung sholatnya, sebelahnya ada yang sendiri sholat, kita mau gabung, kita gabung di sebelah kanannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu ana wa yatimun khalfahu, telah bersabda, maka saya dan seorang anak yatim berdiri di belakangnya, dari Ummi Sulaim berdiri di belakang kami. Jadi kalau udah dua baru mundur belakang.
Jadi kalau baru sendiri itu ada yang namanya di sebelah kanannya si orang tersebut. Ini lagi kita cari hadisnya, dalilnya. Kalau ada orang sendiri, terus kita mau sholat ikut bareng dia di toel, itu saya lagi cari ini dalilnya belum ketemu. Nanti ketemu nggak kira-kira? Ya, karena selama ini belum ada perintah. Orang lagi sholat sendirian di toel, gitu. Toel. Yang ada juga bukan toel, tapi bacanya dikerasin. Allahu Akbar. Kalau di toel-toel begitu, mending yang di depannya nggak kaget. Kalau kaget jadi batal semuanya. Wa an Abi Bakrah annahu intaha ila nabiyyin, dari Abi Barakah bahwa ia pergi kepada Nabi yang sedang ruku. Ya. Wa huwa raqiun, dia sedang ruku. Faraqa'a qabla ayyusalliya, lalu ia ruku sebelum sampai kepada saf. Maka Nabi mengatakan, faqala lahun nabiyyu, Nabi mengatakan, zadallahu khirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah tambahkan kepadamu adalah Allah tambahkan ya kepadamu kemahatahuan, tetapi jangan engkau berbuat lagi. Maksudnya hitungan rakaat itu ketika imam atau orang yang di depan sedang dalam keadaan ruku, maka kita ruku Allahu Akbar tanpa harus usolli atau tanpa membaca Al-Fatihah, tanpa membaca surat. Langsung kita ruku seperti itu, maka paroka'aduna soffin, ia ruku sebelum sampai kepada safnya, lalu ia berjalan kepada safnya. Kan kalau kita jalan tuh kan jauh nih, bakal ngejarnya, tahu-tahu sampai di depan ini Nabi barangkali udah berdiri. Jadi baru di ujung sono kita langsung Allahu Akbar. Udah Allahu Akbar, sami Allah. Ini kita jalan selangkah-selangkah. Tek, langkah maju, tek, selangkah maju. Itu boleh kayak gitu. Karena kalau kita jalan dari pintu sampai kemari, khawatir Nabi keburu ruku. Jadi kita enggak ngejar barisan, tapi yang kita kejar adalah bagaimana Nabi bisa ruku, kita bisa ruku bersama Nabi seperti itu. Jadi dikatakan bahwa dunas safin adalah tidak mengejar yang namanya saf, tapi mengejar adalah yang namanya ruku. Jadi ruku yang dikejar. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kata dalam kitab ini dikatakan wajada raqi'an ruku'an, maka jadilah engkau orang yang ruku dan orang bersama orang-orang yang ruku. Safin, daripada mengejar sholatnya seperti itu. Kan kalau kita naik mobil, ya begitu sampai terminal mobilnya udah jalan, kita teriak, wait. Akhirnya mobil itu berhenti, kita lari buru-buru kayak gitu. Tapi kalau kita jalannya pelan berarti udah jalan kan gitu. Ini juga sama. Begitu sampai depan pintu yang namanya imam lagi ruku, kita bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan aku bisa dapat pada yang namanya adalah bilangan rakaat. Wa anwa bisatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli, melihat seseorang adalah salat. Ra'a, melihat seorang di belakang mereka berdiri tadi, as-saffin wahda fa amarallah anna yu'idas salata, di belakang salatnya dengan berdiri, maka ia perintahkan ulangi salatnya. Ya. Jadi kalau ada orang
di belakang ngikutin sholat kita, sementara imam ruku, dia dalam keadaan berdiri, maka disuruh ulang. Ulang sholatnya. Maksudnya diulang itu ditambah, karena dia tidak mendapatkan satu rakaat dalam bilangan itu, tidak mendapatkan itu. Walahu antalqin ibni Ali la salatal munfarid khalfan saffan. Tidak ada sholat bagi orang yang bersendiri di belakang saf. Oh, dengerin. Ini 1, 2, ini yang penuh. Harusnya kan dia ngisi yang ketiga, dia di belakang. Ini biasanya nanti terjadi di tarawih. Karena dia malas ke depan, jadi di belakang aja. Saya suka ngelihat begitu tuh. Jadi kebetulan saya nggak ngimamin, sholat di masjid, datangnya telat, udah. Nggak ada yang pada baris di depan. Ada di belakang aja. Ingat dikatakan oleh Nabi, kalimatnya adalah la sholatal munfaridi khalfan saffin. Tidak ada sholat orang yang berdiri di belakang, dalam belakang saf yang jauh. Jadi yang namanya saf itu harus ada nyambung barisannya. Ya. Bapak bikin belakang di sana di luar kaca karena pengen adem itu. Masang karpet di situ, masang sejadah di situ. Sementara di depannya masih kosong. Sementara di depannya masih ada terisi yang harus diisi oleh kita. Maka dikatakan oleh Nabi, la sholata, tidak ada sholat bagi orang yang seperti itu, illa kecuali adalah dia berdiri di belakang barisannya. Di belakang barisannya baru boleh, di belakang safnya baru boleh. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah idza sami'tumul aqamah famsu ila shalah. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mendengar al-iqamah, idza sami'tumul iqamah, apabila engkau mendengar yang namanya iqamah, famsu ila shalah, maka berjalanlah kepada sholat. Ya. Berjalanlah kepada sholat. Alaikum sakinatan, adalah dengan tenang, dengan tentram, jangan terburu-buru. Ya. Wal wara wal waqara, adalah terburu, wala tusiru, jangan tergesa-gesa. Pama adrakumus fasallu. Nah, maka apa yang didapati bersama imam itu adalah yang kamu kerjakan. Biasakan nanti kalau tarawih, imam udah waladolin, baru kita berangkat, baru kita berdiri. Nggak boleh itu. Kecuali kitanya nggak dalam sini. Kalau kitanya ada di dalam sini, berjamaah, imam udah waladolin, bismillah, berdiri, Allahu Akbar, yang nggak sah sholatnya. Nah, kira-kira menurut Bapak ada nggak kalau tarawih kayak begitu? Itu kan saking males gitu kayak gitu. Jadi imam udah Allahu Akbar, baru kita berdiri Allahu Akbar, sia-sia. Maka di antara yang namanya persiapan menyambut Ramadan itu, di antaranya adalah al-istiqdadu lil ilmi, adalah persiapkan ilmunya. Daripada kita berdiri enggak, duduk juga enggak, ya udah. Dibilang berdiri, bacaannya telat. Imam udah waladolin, dia berdiri. Maka lebih baik dari awal kita niatnya adalah sholatnya duduk. 10 rakaat kita kuat berdiri. 10 rakaat ke belakang kita sholatnya duduk. Boleh, boleh. Kalau yang namanya sholat sunnah itu, jangan lagi Bapak dan Saudara kita nggak bisa berdiri. Bisa berdiri juga boleh duduk. Kan saya bilang sama Bapak, tiba-tiba kita duduk sendirian, yang sebelah ngeliat. Lu kok duduk, gua pegel. Emang boleh? Boleh. Yaudah gue juga sholatnya duduk dah. Sebelahnya ngelihat lagi, lu kok duduk? Boleh, boleh duduk.
Sebaris pada duduk semua. Yang depan melihat juga, belakang pada duduk, pegel ya, iya boleh, boleh kan kita nggak duduk. Baris pertama, dua, tiga, sampai mulai baris ke depan pada duduk semua. Tinggal imam doang berdiri sendirian. Begitu nengok apa kata sang imam, makmum, kenapa pada duduk semua? Jawab rame-rame, wahai imam, kita pegel sholatnya. Jadi ya boleh duduk. Kalian yang diam aja pegel, apalagi saya yang jadi imam. Akhirnya imam memutuskan sholat tarawihnya juga duduk boleh. Jadi imam ngimamin tarawihnya juga duduk boleh. Oh. Jadi besok kalau mau dipraktekin di Bahrul Pala boleh nggak apa-apa. Siapin kursi lipat di situ buat imam tuh ya. Imam makmumnya pada duduk semua kayak begitu. Insya Allah cakep dah kayak begitu. Nanti jadi trending topik. Jamaah Masjid Bahrul Pala, jamaah dan imamnya pada duduk semua. Dikarenakan kakinya pada uratnya pada asem semua. Udah bisa sholat kayak begitu tuh ya. Jadi sholat begitu boleh. Besok dipraktekin ya. Jadi kalau orang ada ilmunya, ibadah apapun enak aja. Kenapa dia bisa ibadah kayak gitu? Karena ilmunya ada. Sehingga Nabi mengatakan, la tasihu ibadatu abdin bidunil ilmi. Tidak sah ibadahnya seorang hamba tanpa ada ilmunya. Maka Bapak dan Saudara, kalau dari malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita ngaji aja nggak ada berhenti-berhentinya. Itu dalam rangka menggugurkan kewajiban kita agar apa? Agar ibadah kita berkualitas. Kalau ibadah yang berilmu namanya ibadah yang berkualitas. Ibadah yang tanpa ilmu tidak pernah akan berkualitas. Waqala hadis yang ke-445 qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul iqamah. Jadi apabila kalian mendengar yang namanya adalah iqamat segeralah. Wa qala Ka'bin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatur rajuli arka' minas salati wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajulani wa ma kasana aksarahum ahabbu ilallahi azza wa jalla rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Kata yang namanya Abi Ubad bin Ka'ab, Rasulullah mengatakan sholatul rajuli, sholatnya seseorang bersama seseorang yang lebih daripada adalah sholatnya sendiri. Ya. Min sholati wahda, sholat sendiri, wa sholatuhu ma'ar rajulin, dan sholatnya bersama dua orang yang tadi adalah arka min sholatihi ma'ar rajulain, lebih baik daripada sholatnya bersama seseorang. Jadi kalau sholat sendiri itu nggak ada nilai pahalanya. Maksudnya sholat sendiri walaupun semuanya benar nggak ada nilai pahalanya yang lebih. Kecuali sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi ketika sholat berdua, sholat bertiga, sholat berempat, seandainya tidak ada yang namanya mampu secara kualitas, maka dikatakan adalah kasana aksarahumul ahabba ilallah azza wa jalla. Maka yang lebih disukai adalah orang-orang yang kompak bersama kepada Allah, walaupun dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi yang namanya akur, yang namanya kompak itu Allah senang, Allah redho. Emang di Masjid Bahrul Pala ada yang kelompok-kelompok? Gak ada. Ini mah redho semua. Ini mah jemaah redho semua, Bahrul Pala mah redho. Mau digimanain juga udah anteng aja udah adem. Kecuali nanti ada pengurus yang masuk kesurupan baru rese ya. Kita di sini ada pengurus yang kesurupan pecat kayak begitu. Pengurus kesurupan.
Ngerti nggak pengurus kesurupan, Pak? Pengurus bukan ngurusin orang, malah ngurusin dirinya. Itu namanya pengurus, plus adalah penguras dan pengiris kayak gitu tuh. Jadi kalau yang namanya pengurus, yang ngurusin umat, ngurusin jamaah, berani tekor waktu, berani tekor rupiah, berani tekor tenaga. Tapi kalau ada pengurus justru cari untung, apa yang dia urusin itu namanya bukan pengurus, tapi itu namanya penguras. Dengerin. Itu namanya penguras. Penguras itu tambah lumayanan. Penguras itu tambah lumayanan. Udah nggak beli semen untuk masjid, tiba-tiba rumahnya bocor, ngambil seember. Apa dia bilang? Di masjid kayaknya banyak adukan. Rumah gua bocor, kayak mentanya sama siapa? Oh, itu namanya penguras, bukan pengurus. Yang lebih lagi, parah lagi pengiris. Sampai titik darah terakhir tuh, terus aja. Itu namanya pengiris. Kalau penguras masih mending. Tapi pengiris, lebih parah kayak begitu. Yang benar adalah pengurus. Jadi pengurus itu harus mau ngurusin umat dan ngurusin jamaah. Kan saya bilang sama bapak, saya mah cuman cerita doang. Cerita doang. Jadi pengurus itu berani tekor kayak gitu. Dari rumah nenteng termos tuh. Yang enggak ada di sini mah ada, serba ada. Kita kalau kuliah subuh, giliran kiainya datang dari Condet, padahal kanan kita ada. Kita nenteng termos, kita nenteng kopi kapal api sama gelasnya 2 sama teh kayak begitu, itu kayak begitu. Padahal di mana-mana kita disebutnya kiai, tapi di masjid sendiri menjadi pelayan umat. Orang-orang, Pak Ustadz curhat enggak curhat, lagi cerita. Lagi cerita. Wa makasana aksarohum ahabba ilallahi azza wa jalla. Dan bila ada lebih banyak, maka yang demikian lebih disukai Allah Ta'ala. Maka kalau kita sholat berjamaah, jamaahnya lebih banyak, lebih senang Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya kalau sholat berjamaah itu jangan buru-buru qomat. Nungguin orang dulu. Di Mekah Pak, yang pernah umroh, yang pernah haji. Jamaahnya udah banyak. Itu dari azan isya, nungguin qomatnya sampai 2,5 jam. Padahal orang udah banyak. Takut masih ada yang wudhu apa. Lah kita jamaahnya cuma sedikit, nungguin bentaran aja kagak. Qomat udah. Emang kenapa qomat udah, nggak ada lagi lah qomat. Kadang-kadang main qomat aja jeder. Imam belum ada juga main qomat aja. Akhirnya Pak nunjuk-nunjuk, udah lu aja. Emang Pak Haji kenapa? Gue tadi udah ngimamin asar. Begitu nggak mau langsung bilang, emang kenapa sih nggak mau? Waktunya ngimamin dia di debat di depan. Tuh jadwal gua, lihat. Gua mengimaminnya dohor sama asar. Yang maghrib Pak Haji mau lagi wudhu tungguin. La ilaha illallah. Ya memang nggak salah juga sih, dia bener kayak begitu tuh. Karena jadwalnya dia adalah ngimaminnya dohor sama asar. Giliran maghrib dia nggak mau ngimamin, padahal dia udah di depan. Udah tinggal selangkah doang. Enggak. Daripada gue nanti ribut sama temen, ya, jatahnya dia di gue pakai, gue ngimamin kayak gitu. Ya Allah nggak saklek-saklek begitu kali, Masya Allah. Ini namanya adalah kaitannya dengan persoalan jamaah. An Ummi Warakah, dari Ummi Warakah bahwa dia pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah mengatakan adalah amara anta umma ahla daraha, bahwa Nabi Muhammad pernah mengimami yang namanya isi rumahnya. Jadi di sini juga kalau ada yang ditanya, bapak-bapak nggak pernah ini berjamaah. Kalau sholat di mana sih? Kok kelihatannya cuma Jumat doang? Maghrib, dohor, asar, isya kemana? Saya sholat di rumah. Oh di rumah? Iya,
saya mengimami istri saya bersama anak-anak saya. Kan hebat, keren kayak begitu tuh. Ya. Saya aja nggak bisa Bang imamin kayak begitu. Kenapa keluar aja? Keluar itu. Jadi kalau Bapak memang nggak berjamaah, tapi ngimamin anak dan istri di rumah itu lebih hebat. Itu lebih baik kalau memang bisa. Jadi kalau di sini ada jamaah yang nggak pernah sholat berjamaah, berarti dia mengimami sholat bersama istrinya. Cuman sholatnya bukan berdiri, bukan pakai sarung, tapi sholatnya di kasur. Itu bukan sholat namanya kayak gitu ya. An Abi Anasin, satu hadis lagi. Anas ta ummi maktum ya ummun nasa wa huwa a'ma. Dari Anas bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah jadikan Ibnu Ummi Maktum khalifah mengimami orang ramai padahal ia seorang buta. Jadi kalau di sini terpaksa yang melotot nggak bisa baca Quran itu namanya Gatot Kaca, mata melotot nggak bisa baca. Maksudnya yang melotot, yang waras, yang sehat baca Qurannya belepetan semua. Tapi ada orang buta, bacaannya bagus, udah biarin tuh. Oh. Makanya Bapak dan Saudara, kalau Kiai Ripai ngajar ngaji itu bukan berarti Bapak untuk jadi qori, tapi paling tidak adalah paham dan mengerti makhorijul hurufnya. Cuman kan giliran ngaji kayak begitu yang datangnya cuman berapa orang doang. Karena belum apa-apa udah takut dicoba. Takut suruh maju satu-satu. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu pada mundur semua mah. Padahal maju aja seneng malah. Kalau aki-aki belajar tahsin kayak begitu seneng. Rihlatas sita iwasoipi. Wasoib. Wasoipi. Wasoipi. Berkali-kali itu makanya Ustaz Ripai sesabar-sabarnya guru itu ngajar kayak gitu. Sehingga dibilang wasoib dipegang mulutnya. Begitu lepas bunyi pi. Ya namanya aki-aki ya, tapi juga nggak bisa dipaksa. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. A a a a. Itu kalau saya ngajarin buat tabokin kayak gitu. Untung aja dia mah sabar, masya Allah. Masya Allah. Susah Pak. Lidah ini kalau udah keluh kayak begitu, ya sudah. Makanya kita kalau ada pelajaran kayak Ripai, tahsin udah diikutin aja. Yang penting menggugurkan kewajiban. Disuruh maju, maju. Jangan lagi Bapak, saya. Kalau ngaji sama guru kayak begitu, belum tentu benar. Apalagi sahabat saya namanya Kiai Halimi. Wah, kiro asabah. Ngajarnya detil banget. Itu di masjid saya kalau malam Kamis. Awalnya muridnya ada 30. Sampai sekarang tinggal 5 kayak begitu tuh. Tinggal 5 kayak gitu. Tapi dia tekun kayak gitu. Yang 5 itu jadinya adalah bagus suaranya. Loh, Bapak dan Saudara, ada orang ibadahnya taat. Tapi dia nggak mau belajar, berarti dia termasuk orang yang sombong. Saya, para guru, para kiai, itu kalau Jumat ngaji, Jumat pagi ngaji. Padahal dia baca sendiri juga bisa tuh kitab. Kitab tafsir Munir bisa. Tapi tetap kiainya baca kitab begini, dia nyimak. Walaupun sambil mengheningkan cipta. Orang ngajinya subuh begini. Gitu. Sekedar menggugurkan kewajiban. Maka orang-orang yang rajin ibadah tanpa ilmunya. Nabi sudah mengatakan. La tasihu ibadatu abdin bidunil ilmi. Tidak sah ibadahnya seorang hamba tanpa ada ilmu. Maka kalau malam Sabtu, malam Minggu, malam Rebo, kita ngaji, itu bukan mencari ilmu, tapi menggugurkan kewajiban. Mungkin ilmunya mah bapak-bapak udah ada semua.
Jadi kalau ada orang diajak ngaji, yuk ngaji yuk. Pelajarannya aja apa ini? Fikih. Ah, paling juga tentang fardunya sholat. Dari kecil juga udah. Gua tahu fardunya sholat, rukunnya sholat ada 13. Ya masa iya udah tua berubah tuh. Kali kalau ngajinya waktu anak-anak rukun sholatnya ada 13. Begitu udah tua jadi 18. Yang nggak ditambah. Tetap aja. Ya, tapi kan untuk mengingat apa yang kita bilang, oh iya, jadi ngajinya kita cuman kayak begitu tuh gitu. Makanya Bapak dan Saudara sampai Nabi mengatakan tolabul ilmi minal mahdi ilallah, dicarilah ilmu dari buayan sampai mati tuh. Jadi menuntut ilmu dalam agama itu enggak ada ijazahnya, enggak ada rapotnya, semuanya adalah diperintahkan untuk dicari ilmu itu. Satu hadis lagi. Qala idza ata ahadakum shalah wal imam ala halin falyasna kama yasna il imam. Kata baginda Rasul, idza ata ahadukum, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang dari kamu datang kepada yang namanya sholat, ya, sholat, wal imam ala halin, sedangkan imam dalam satu keadaan, maka fal yasna kama yasna, maka hendaklah ia berbuat sebagaimana imamnya berbuat. Jadi kalau sholat itu imam berbuat A, kita ikut A. Imam B, kita berbuat B. Itu diperintahkannya. Imamnya pakainya doa kunut, lalu kita diem aja. Gua kan nggak pakai doa kunut, tetap nggak boleh, harus ikut. Imamnya sujud sahwi, ikut sujud sahwi. Jangan kita pakai bilang yang salah kan imam, ngapain gua sujud sahwi, nggak bisa tuh. Tetap itu namanya kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang salah kan dia, yang salah kan RT. Masa gua warga ke bawah-bawah semuanya, ke bawah semuanya begitu. Orang yang salah presiden juga kita semua ke bawah-bawah. Itu kan gara-gara lagi kampanyenya. Oke gas, toran 2 gas tuh. Makanya gas sekarang susah kayak begitu tuh. Karena kebanyakan ngegasnya dulu kayak begitu. Sampai saya kesel bilang sama ibu-ibu, Pak Ustadz nggak ada gas Pak Ustadz bagaimana? Udah kentut aja dikumpulin kayak begitu. Udah itu juga matang kayak begitu. Ya. Ini barangkali pengajian kita beberapa menit lagi kita masuk waktu Isya. Semoga ada manfaatnya. Sebelum diakhiri mau ada yang dikomentari, mau ada yang ditanyain. Kalau nggak ada yang ditanyain pinter semua. Pinter semua ya. Haji hari-hari masa yang nggak pinter. Semoga Allah berikan berkah panjang umur, sehat walafiat. Bapak dan jamaah yang berinfak sedekah di majelis ini, di masjid ini, Allah balas, Allah ganti dengan rizki yang lebih banyak lagi. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kabulkan niat dan hajat kita semua. Ala hadihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dzambin azim. Wa atubu ilaihi. Taubatan nasuha. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma yanfa'una. Allahumma aghnina bil ilmi zayyin bil hilmi akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah.
Rabbana barik lana fis Sya'ban, ballighna Ramadan, waghfir lana dzunubana wa hassil maqasidana. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Saudara, mohon maaf lahir batin. Mungkin malam Sabtu besok kita mulainya habis Isya ya Ketua. Ya. Jadi kita sholat Isya berarti dari maghrib sampai Isya tetap Bapak nongkrong di sini. Air mah udah disediain, pokoknya air mah sediain. Air mah gratis pokoknya ya. Asal siap